sebuah perselingkuhan yang dimana seorang istri sedang menjalankan ibadah umroh, tetapi suaminya membawa atau selingkuhannya itu di rumahnya sendiri dan di kamarnya. Kalau dilihat kan sekarang kesetiaan dan kawin cerai itu tambah tinggi. Jadi akhirnya karena tambah tingginya kawin cerai, orang juga tambah lama tambah kurang setia. Walaupun penyebabnya sebetulnya mungkin masalah ekonomi, tapi berakibat pada kehidupan yang sifatnya target kesetiaan itu kurang. Jadi di sini walaupun akhirnya istrinya sedang umroh, itu tidak peduli. Kita lihat dari segi agama juga sekarang bukan tidak mengikuti agama, tapi bahwa agama itu lebih dilihat dari segi ilmunya, tapi tidak apa yang ada di balik agama itu. Jadi sebetulnya ya bisa saja mengatakan, oh kita harus tidak boleh, harus setia apa, tapi tidak dilakukan. Jadi keharusan itu diikuti oleh inilah ilmunya, tapi bukan perbuatannya. Jadi perbaikan perlu dilakukan pada perbuatan. Kalau kita lihat lagi bahwa sekarang kan sudah ya perselingkuhan itu sepertinya bisa dibuka ke masyarakat umum. Kalau sudah bisa dibuka ke masyarakat umum, maka akan tambah lama, tambah mungkin terjadi keterbukaan. Termasuk anak yang sudah berani melapor. Jadi barangkali nanti akan diikuti lagi bahwa anak akan ikut membantu untuk menjaga kesetiaan dari suami atau istri. Lalu kita lihat lagi, apa sih dibilang orang biasanya perkawinan pertama dan perkawinan kedua mempunyai suatu target yang berbeda. Perkawinan pertama masih mengikuti apa sih adat atau kebiasaan atau apa yang disebut norma yang diinginkan oleh orang tuanya juga, yang diinginkan oleh lingkungannya. Lalu juga melihat nanti anak itu kalau kawin dengan ini bibitnya bagaimana ini. Jadi bibit bobot bebek itu masih walaupun tidak seperti dulu ya, tapi masih menjadi salah satu pertimbangan dibandingkan yang kedua itu ya lebih senang-senang saja. Yang kedua itu lebih karena peladenan yang luar biasa. Tergantung juga situasi lingkungan di kemudian hari, tergantung juga norma yang berlaku di kemudian hari. Kalau normanya nanti kembali ke norma bahwa akhirnya tidak boleh berselingkuh, atau norma justru norma ke arah kebebasan saja, maka ini juga akan banyak mempengaruhi. Faktor pengalaman itu menambah. Kemungkinan itu selalu ada, tapi tergantung juga pada situasi di mana anak itu sudah dewasa. Apakah situasi kehidupan kekeluargaannya, atau situasi lingkungan, atau situasi adanya pelakor, atau semua itu akan ikut mempengaruhi. Siapa tahu nanti di kemudian hari perempuan itu lebih bebas untuk ngajak, atau justru tidak pantas. Kan kita juga tidak tahu apa yang terjadi 10-20 tahun lagi. Kenapa sih orang-orang lebih berani untuk speak up ke publik, baik sosmed dan sebagainya, terhadap situasi yang sedang dialami ini? Banyak terkait dengan keterbukaan. Sekarang kan lebih terbuka orang. Kalau dulu, keluarga ini jangan sampai diketahui orang lain. Kalau sekarang, ya terbuka saja. Artinya ya bisa dibilang sarana medsos ini bisa dibilang ngebantu, bisa dibilang pun itu jelas mempermudah. Jadi karena adanya sarana medsos, maka orang lebih mudah meniru, apalagi adanya rekaman-rekaman yang mudah. Pesan tersendiri mungkin buat orang-orang yang di situasi seperti ini. Semua ini tergantung pada lingkungan, tergantung juga pada situasi.
Kalau seorang keluarga berkeluarga, tapi semuanya tidak banyak masalah, maka kemungkinan untuk berselingkuh juga akan berkurang. Belum lagi kalau keluarga lain tidak bermasalah, misalnya dia orang kaya, lalu istri dari kawannya perlu uang, ya akhirnya memudahkan lagi perselingkuhan. Jadi banyak faktor yang akan ikut mempengaruhi, dan termasuk juga apa yang dilihat bahwa itu sudah kebiasaan atau bukan kebiasaan.